Shalom pemirsa ACB Indonesia, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian di pembahasan buku yang berjudul Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini akan menceritakan agar bagaimana dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi melalui buku ini Tuhan ingin agar kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan, entah itu ketika kita bangun pagi ataupun ketika kita akan tidur di malam hari. Buku ini juga dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yaitu salah satu penulis Kristen yang diilhami langsung oleh Tuhan itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada pembahasannya yang terdapat di dalam halaman 71. Tapi sebelum kita lanjut memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara sekalian mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga firman yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama juga. Judul pembahasan kita kali ini berjudul Dialah Korban Penghapus Dosa Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10 yang berbunyi, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya." Nah, jadi melalui judul yang berjudul Dialah Korban Penghapus Dosa Kita, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana dalam kehidupan kita mau menjadi orang yang berkorban demi kepentingan orang lain. Kita masuk pada pembahasannya. Ini adalah rahasia Tuhan dalam daging, Tuhan di dalam Kristus, kemuliaan di dalam kemanusiaan. Kristus merendahkan diri dalam kerendahan hati tanpa tandingan, agar ketika ia dimuliakan di tatap Bapa, dia juga dapat memuliakan orang-orang yang percaya dalam dia, untuk duduk bersama dengan dia di atas tatanya. Nah, jadi saudaraku sekalian, pada pembahasan kita kali ini, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu di dalam Kristus, kemuliaannya di dalam kemanusiaan. Yang dimaksudkan di sini yaitu adalah bagaimana Tuhan sendiri itu dia mau menjelma seperti manusia, agar ketika ia menjadi seperti manusia, dia bisa memberikan contoh kehidupan yang sempurna, yaitu seperti kita manusia. Ketika kita dihadapkan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa, mungkin kita memilih untuk melakukan dosa tersebut. Tetapi beda dengan halnya Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, meskipun ia dihadapkan dengan cenderungan untuk berbuat dosa, tetapi ia selalu berserah kepada Bapa di surga, sehingga ketika dosa itu datang menghampirinya, ia mampu untuk melawan dosa tersebut. Dan juga melalui hal tersebut, hanya nama Bapa saja yang dipermuliakan. Dia juga dapat memuliakan orang-orang yang percaya dalam dia, untuk berduduk bersama dengan dia di atas tahtanya. Jadi, apabila kita mau dan sungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan, maka di sini ada sebuah janji, yaitu kita itu dapat duduk bersama-sama berbincang-bincang dengan Tuhan, dan kita akan membicarakan mengenai perkara-perkara yang rohani dan bukan perkara-perkara duniawi. Jadi apabila kita mau dan sungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan, dan bila waktunya telah tiba, maka Tuhan itu akan datang dan menjemput kita semua. Sehingga apabila kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita temukan jawabannya di dunia ini, maka apabila waktunya itu tiba,
kita bisa langsung untuk menanyakan kepada Tuhan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita dapatkan jawabannya di dunia ini. Semua orang yang memandang kepada Yesus dalam iman agar mendapatkan kesembuhan dari segala luka dan memar karena dosa akan disembuhkan di dalam Dia dan dijadikan utuh kembali. Nah, selanjutnya juga di sini kita semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk disembuhkan. Di sini dikatakan bahwa semua orang, yaitu siapapun saja, apabila dia memandang kepada Yesus dan memiliki iman kepercayaan yang benar, maka orang-orang itu akan mendapatkan kesembuhan yang berasal dari kepada Yesus saja, sehingga segala jenis luka dan memar karena dosa akan disembuhkan dan memiliki tubuh yang baru yang disucikan oleh Tuhan saja. Sehingga apabila kita mau dan sungguh-sungguh untuk berserah kepada Yesus, maka meskipun kita memiliki banyak luka-luka memar akibat dosa karena ulah kita sendiri, maka Yesus akan memberikan kepada kita tubuh yang baru. Tetapi hal itu tidak bisa kita dapatkan secara begitu saja. Dan hal itu bisa kita dapatkan apabila kita mau untuk bertobat setiap harinya. Tema penebusan adalah tema yang penting, dan hanya orang-orang yang pikirannya rohani yang dapat memahami dalamnya dan pentingnya penebusan itu. Nah, selanjutnya juga dikatakan bagaimana penebusan itu merupakan hal yang sangat penting, dan juga penebusan itu hanya orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai arti dari penebusan itu, maka hanya mereka yang bisa mendapatkan arti dari penebusan yang sesungguhnya. Dan hal itu bisa terjadi bukan karena orang tersebut hanya ikut-ikut saja lingkungan atau hanya karena paksaan dari keluarganya sehingga ia mau belajar mengenai firman Tuhan. Tetapi di sini Tuhan ingin agar orang tersebut mau belajar firman Tuhan karena dorongan dari hatinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga ketika ia memiliki dorongan untuk belajar firman Tuhan melalui hatinya, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang tersebut, sehingga apa yang dia baca setiap waktu bisa ia dapatkan pengertiannya. Dan firman yang ia baca tidak hanya perlu begitu saja, tetapi dia bisa menghidupkan firman tersebut, sehingga orang-orang di sekitarnya juga bisa melihat perubahan melalui tingkah laku dari orang tersebut. Iman dan doa sangat diperlukan kalau kita mau melihat hal-hal yang mendalam tentang Tuhan. Pikiran-pikiran kita begitu terikat dengan ide-ide yang sempit, sehingga kita hanya mendapat kesempatan untuk menangkap pemandangan yang terbatas dari pengalaman itu. Nah, selanjutnya juga di sini dikatakan bahwa iman dan doa itu sangat diperlukan kalau kita mau melihat hal-hal yang mendalam tentang Tuhan. Nah, jadi bagaimana agar kita bisa melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu saja kita itu harus memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, dan kita itu harus berdoa meminta agar Tuhan mau memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman yang baru, sehingga dari pengalaman tersebut kita bisa lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Contoh yang bisa saya berikan di sini itu adalah bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, mungkin sebagian besar orang akan berdoa meminta mujizat kepada Tuhan, dan ketika mujizat itu ada baru mereka mau melangkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi yang Tuhan ingin di sini itu kita memiliki iman yang besar, iman yang dimana ketika masalah itu datang, kita itu Tuhan ingin agar kita maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan setelah kita yakin untuk melangkah maju ke depan, maka Tuhan akan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Jadi bisa kita bayangkan apabila kita
hanya berdoa saja meminta mujizat, mungkin Tuhan tidak akan langsung memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita yakin dan percaya dan kita melangkah maju ke depan, maka Tuhan akan memberikan mujizat itu di dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita memilih untuk melangkah ke depan dan Tuhan akan memberikan mujizat itu, atau kita menunggu mujizat datang, kemudian kita berani untuk melangkah ke depan. Betapa sedikitnya kita mengerti apa yang diartikan oleh doa seorang rasul pada waktu dia mengatakan, "Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Nah, selanjutnya juga di sini kembali lagi dibahas mengenai hanya sedikit orang itu yang bisa mengerti bahwa pengetahuan yang kita pelajari di dunia ini itu bukanlah segala jenis pengetahuan yang sesungguhnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, jadi kasih Kristus itu melebihi pengetahuan yang bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Mungkin kita bisa melihat ada orang-orang yang sekolah sampai pendidikan mereka begitu tinggi sehingga mereka merasa diri mereka hebat, dan ketika mereka menghadapi masalah di dalam kehidupan mereka, mungkin mereka akan menggunakan hikmat dan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi di sini kita itu diajarkan agar meskipun kita tidak memiliki pengetahuan yang tinggi seperti orang-orang tersebut, tetapi Tuhan ingin agar kita ketika menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin agar kita berdoa dan berserah, sehingga Tuhan akan memberikan kita hikmat yang berasal daripadanya. Dan tentu saja hikmat itu adalah pengetahuan yang sesungguhnya, dan melalui hal tersebut kita bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yesus melihat umat manusia telah lalai, mengingkar hukum Tuhan, berdiri di bawah hukuman undang-undang yang dilanggar, dan Yesus datang untuk membawa kelepasan, menawarkan pengampunan yang sempurna, disahkan oleh Yang Maha Kuasa di surga. Kalau manusia mau menerima pengampunan ini, dia akan selamat. Kalau dia menolaknya, dia akan hilang. Bacaan ini terdapat di dalam dasar-dasar pendidikan halaman 187 sampai 189. Nah, di sini di kehidupan kita yang akhir zaman ini dikatakan bahwa Tuhan itu melihat bahwa kita itu manusia telah lalai dan mengingkari hukum Tuhan, dan kita itu menjadi orang-orang yang melanggar perintahnya karena pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita menganggap hukum Tuhan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting, sehingga kita melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan hikmat dan pengetahuan kita sendiri saja. Tapi di sini ada sebuah janji di mana Tuhan itu akan datang untuk membawa kelepasan dan menawarkan pengampunan yang sempurna, sehingga kita itu manusia diberikan pilihan apakah kita mau untuk menerima pengampunan ini dan melepaskan segala dosa-dosa kesesakan kita, atau sebaliknya kita itu hanya mau mengikuti keinginan kita saja, keinginan yang untuk senang-senang saja, mengikuti keinginan duniawi kita, dan kita menolak pengampunan yang ditawarkan Tuhan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari bacaan kita kali ini yang berjudul "Dialah korban penghapus dosa kita", yaitu kita itu dihadapkan dengan dua pilihan, di mana kita mau menerima pengorbanan Yesus Kristus
dan melepaskan keinginan-keinginan dunia kita, atau kita itu hanya mau mengikuti keinginan bagi kita saja dan melupakan pengorbanan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita saja. Mungkin ini saja bacaan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini, pilihan-pilihan yang kita ambil di dalam kehidupan kita itu bisa menjadi pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.